Diperlihatkan seorang anak muda yang menemukan sebuah gelang, lalu mengambilnya. Ini adalah kisah para mahasiswa yang melakukan alami kejadian horor. Cerita bermula dari sekelompok mahasiswa bernama Nur, Widya, Bima, Ayu, Anton dan Wahyu yang mendapat tempat KKN di sebuah kota. Ayu melaksanakan KKN di desa tersebut. Mereka berenam menuju desa tersebut dengan melalui kendaraan roda 2. Keesokan harinya, Pak Prabu menemani anak-anak KKN itu berkeliling desa, melihat proker yang sudah diajukan Ayu. Selanjutnya, mereka menuju sinden atau kolam air dengan bentuk menyerupai candi kecil, yang akan dijadikan proker, di mana nantinya sungai dan sinden bisa terhubung seperti jalan air. Kejadian demi kejadian janggal mulai dirasakan Widya. Seperti ketika Widya terkejut melihat Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional di tanah lapang depan rumah. Cerita berbeda dari sudut pandang Nur. Malam itu dia tidur dan bermimpi melihat Widya sedang memeluk ular. Nur terbangun dari mimpinya karena mendengar keributan di luar, yaitu ketika Widya ditemukan sedang menari di tanah lapang. Sejak kejadian itu, peserta KKN pria dan wanita yang awalnya tidur di tempat terpisah. Pria di posyandu, sementara yang wanita tidur di rumah warga. Kemudian tidur dalam satu tempat yang sama hanya dipisahkan sekat bambu anyar. Itu dilakukan karena menurut Pak Prabu, Widya harus selalu dijaga, tidak boleh ditinggalkan sendirian. Malam berikutnya, Widya sengaja begadang untuk membuktikan ucapan Wahyu, dan ternyata benar. Widya dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Widya menyaksikan langsung Bima sedang berendam di sinden kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Widya berlari diiringi suara gamelan. Sambil lari Widya sadar orang yang menari itu adalah Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama, tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Widya berlari, menangis, dan saat kembali ke jalan setapak, dia melihat anjing hitam seolah memandunya keluar dari tempat itu. Diketahui bahwa anjing hitam itu merupakan jelmaan dari Mbah Buyut. Rupanya Widya sudah hilang sehari semalam, sementara Ayu ditemukan dalam kondisi tak bisa kejang-kejang. Mbah Buyut menyambut kedatangan Widya, menyuguhkan kopi yang kali ini dirasakan Widya sangat pahit. Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia apalagi bangsa halus, kata Mbah Buyut. Ternyata, ular yang dilihat Widya itu merupakan anak dari Bima dengan sosok yang bahkan enggan disebut oleh Mbah Buyut itu. Atas perbuatan mereka di sinden itu, Ayu dan Bima harus menanggung akibatnya. Ayu harus menari mengelilingi hutan, sementara Bima menikahi yang punya sinden yaitu Badarawuhi. Bima harus mengawini Badarawuhi, anaknya itu berwujud ular,
Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular, ucap Mbah Bungut itu pada Widya. Akibat kejadian tersebut, KKN mereka dicoret.